Immanuel Good News, memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Salam Immanuel. Untuk memenangkan jiwa-jiwa kita, harus memiliki hati yang benar terhadap jiwa-jiwa yang sedang kita layani. Mari kita bercermin kepada Tuhan Yesus tentang dasar hati yang benar kepada setiap jiwa-jiwa. Tuhan Yesus dapat memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ini berarti kunci untuk memenangkan jiwa-jiwa adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan. Beberapa minggu yang lalu, kita sudah mendengar di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia dan akan menghakimi malaikat-malaikat. Itu memang benar. Kalau kita tidak dijadikan Tuhan menjadi hakim dunia, maka kita tidak akan dapat memberitakan Injil pada jiwa-jiwa yang terhilang. Alkitab menuliskan ciri-ciri jiwa-jiwa terhilang karena mereka tidak tergembalakan dengan baik. Markus 6 ayat 33 dan 34. Zaman sekarang, banyak memang orang-orang datang beribadah kepada Tuhan di gereja, tetapi tidak memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini, kita perlu memenangkan mereka dengan memberitakan Injil kepada yang bersangkutan. Satu sisi Tuhan sudah mempercayakan banyak jiwa-jiwa baru kepada kita. Apakah kita sudah melayani mereka dengan kasih? Jiwa-jiwa soul adalah pintu masuk untuk pertumbuhan gereja atau aset gereja. Mari kita buat satu sistem untuk memelihara mereka tanpa menghakimi mereka. Tuhan Yesus sendiri pun tidak menghakimi dunia, melainkan menyelamatkan dunia. Yohanes 12 ayat 47. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ada dua pekerjaan yang nyata di dunia ini yang kita lihat dengan jelas, yaitu pekerjaan Tuhan dan pekerjaan iblis, seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Itulah sebabnya, sebelum kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, kita perlu memberi waktu untuk berdoa untuk kota kita yang tercinta. Kalau kita berdoa untuk kota kita, itu berarti kita ikut mengambil bagian untuk memikirkan kesejahteraan kota kita. Kita dapat melihat ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, Tuhan menyuruh mereka berkembang biak di sana dan menjalani hidup tanpa rasa takut dan was-was untuk ikut memikirkan kesejahteraan kota itu. Yeremia 29 ayat 5-7. Tuhan mengajari mereka untuk tidak membenci keadaan itu, tetapi Tuhan mau supaya mereka menguasai situasi dan memberkati kota itu. Memang, untuk menjalani hidup 70 tahun dibuang ke Babel tidaklah mudah, tetapi orang Israel harus belajar menghadapi kenyataan hidup. Mereka harus kerja keras di tempat di mana Tuhan membuang mereka. Marilah juga kita belajar mengasihi jiwa-jiwa di kota kita, walaupun kerap kali dapat mengancam jiwa kita. Marilah kita memerangi pekerjaan setan-setan di kota kita, agar kerajaan sorga diperluas jangkauannya. Lihat roh apa yang sedang bekerja di kota kita. Mari ikat dan usir dalam nama Yesus. Memang setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia masih mempunyai pengaruh dalam menipu. Iblis mencoba melancarkan serangannya kepada Yesus, tetapi Yesus mematahkan kuasanya dengan firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Dengan cara yang sama, perangi setan dengan firman Tuhan dalam setiap penyakit dan pergumulan lainnya. Lawanlah setan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Setan akan terus bercokol dalam pikiran kita untuk memberikan pikiran kotor dan najis lainnya. Jangan terima tawarannya. Berdirilah teguh sebagai anak-anak Tuhan. Ingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti mencobai kita sampai jabatannya berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Inspirasi firman Tuhan. Hati yang berbelas kasihan. Beberapa waktu lalu, saya dikabari bahwa mantan pengasuh anak saya sedang sakit dan perlu menjalani operasi. Untuk memudahkan proses pengobatan,
dia ingin menginap di rumah kami. Mengingat cara kerjanya dulu, sebenarnya saya kecewa dan enggan untuk bertemu kembali dengannya. Apalagi untuk memberi akomodasi di rumah kami selama berhari-hari, rasanya saya keberatan. Namun, setelah berdiskusi dengan suami, sudut pandang saya pun diluruskan. Seorang yang sedang sakit butuh tumpangan di rumah kami. Masa saya tega menolaknya? Pada hari yang ditentukan, kami menjemputnya di stasiun bus. Melihat kondisinya yang kurus, pucat, dan lemah, saya pun terenyuh dan tiba-tiba dirundung rasa bersalah. Ternyata hati saya miskin belas kasihan. Adalah kecenderungan manusia untuk memperlakukan orang lain sebagaimana orang tersebut memperlakukannya. Kalau dia baik, kita pun baik padanya. Namun, kalau dia jahat, kita ingin membalas berlaku jahat juga. Sekali-sekali harus diberi pelajaran, biar tahu rasa. Begitu kira-kira luapan kekesalan yang sering kita dengar. Akan tetapi, sebagai pengikut Kristus, kita bukan lagi manusia duniawi, melainkan pribadi yang semestinya memiliki karakter ilahi. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Tuhan ingin membuat pemisahan antara pengikutnya dengan orang-orang dunia. Dan Yesus sendiri sudah memberi contoh kepada kita. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Bukan sekadar memberi tumpangan, makanan, kesembuhan jasmani, atau berkat. Yesus bahkan rela memberikan nyawanya bagi mereka yang berdosa terhadap dirinya. Tanpa belas kasihan, tidak mungkin Yesus sanggup melakukannya. Sebagai orang Kristen, kita sering beribadah di dalam gedung gereja. Namun, Tuhan lebih senang kalau kita mengaplikasikan ibadah itu lewat tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yesus tidak hanya berkhotbah di depan publik, tetapi turun dan melayani langsung orang-orang yang membutuhkannya. Bahkan, terkadang dia harus mengesampingkan urusan pribadinya demi membantu orang lain. Contohnya, ketika Yesus ingin menyendiri setelah kehilangan Yohanes Pembaptis, Matius 14 ayat 1-12. Meski sedang sedih dan berduka, Yesus memilih melayani orang banyak yang selalu mengikutinya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan saat melihat mereka yang sakit dan kelaparan. Matius 14 ayat 13-19. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius 12 ayat 7. Sungguh ironis jika kita menjejali diri dengan banyak pengetahuan akan firman, tetapi abai terhadap sesama. Kalau ingin melayani, sebenarnya kesempatan kita bukan hanya di gereja. Banyak sekali orang di luar sana yang membutuhkan pelayanan kita. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yakobus 1 ayat 27. Mantan pengasuh anak saya itu hanyalah seorang janda miskin yang sedang sakit. Dia tinggal di desa yang jauh dari akses kesehatan memadai, dan karenanya membutuhkan tempat singgah selama menjalani pengobatan. Kalaupun kerjanya dulu mengecewakan, apakah itu bisa menjadi alasan bagi saya untuk tidak berbelas kasih kepadanya? Seandainya saya ingat dan hidupi firman di Yakobus 1 ayat 27 sejak awal, saya pasti tak akan keberatan memberi tumpangan kepadanya. Sebaliknya, saya akan menerima kedatangannya dengan tangan terbuka. Karena itulah kesempatan konkret untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup saya. Jika Allah yang sempurna mau mengampuni kesalahan manusia, mengapa kita yang tidak sempurna
justru tak mau menerima kesalahan orang lain. Belas kasihan Allah akan menuntun kita sehingga mampu melakukan tindakan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati saudara.